Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Ronte. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di dalam konten ini Bunda ingin menjawab semua pertanyaan yang ada di Instagram Bunda, DM ya, di Instagram, yang dimana banyak pertanyaan tentang spiritual itu seperti apa, pengenalan diri, pengolahan diri itu seperti apa, dan tentang buka mata batin juga, tentang ilmu keturunan atau titisan, yang dimana banyak manusia-manusia atau orang-orang di luar sana banyak sekali yang belum paham tentang jati diri. Alhamdulillah, dengan berdirinya GSD, Guru Sejati Diri, memancing opini masyarakat yang sudah mengenal Bunda atau orang-orang yang sudah mengenal Bunda, respon baik sekali, mendukung dengan kata GSD, dan kepanjangan dari GSD adalah Guru Sejati Diri. Dan alhamdulillah di sini Bunda sebagai gubesnya, pendiri pertama kali GSD, Gubes. Dan sebenarnya Bunda tidak mengatakan diri Bunda ini Gubes ya, tapi karena banyak yang bilang bahwa Bunda sudah keliling menerima undangan job sana sini ya kan, jadi disitulah mungkin karena ada murid ya, murid hipnotis, murid ilmu pengobatan, sampai penurunan ilmu Dayak walaupun gak 100%, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, ke Jawa Tengah, Boyolali, Jogja, Jakarta. Kalau Jakarta sekitar ya, alhamdulillah murid-murid Bunda di Jakarta paling banyak, mulai Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Cuman yang belum adalah Jakarta Timur, itu belum ada murid Bunda yang dari Jakarta Timur. Terus Bekasi, Cikarang, alhamdulillah, Tangerang, terus daerah Bogor, terus daerah masuk perbatasan Banten, terus yang di Amerika, kebetulan orang Indonesia yang bekerja di Amerika di perkapalan. Lalu murid Bunda yang di Malaysia, orang Indonesia juga bekerja di sana. Terus murid Bunda yang ada di Lampung, tapi dia asli dari Jawa Barat, cuman sudah lama berdomisili di Lampung. Terus yang di Bali, Denpasar. Jadi alhamdulillah, untuk kaos kebesaran atau seragam kebesaran GSD, Guru Sejati Diri, sudah hampir ke seluruh dunia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah
memutuskan masuk di guru sejati diri dan sudah memakai atribut kaos atau jaket ya. Bunda ucap terima kasih banyak, kalian sangat mensupport, kalian selalu mendoakan Bunda kemudahan dan kelancaran setiap Bunda mengolah sesuatu, setiap Bunda dapat job atau undangan luar kota, dari ujung ke ujung sampai ke luar pulau. Nah, terima kasih banyak. Di sini Bunda menjelaskan bagaimana cara kita mengenal diri. Yang pertama adalah introspeksi diri. Kita harus mengakui diri kita. Tidak perlu kita menutupi atau menyombongkan diri. Sebenarnya ada, bilang enggak. Sebenarnya enggak ada, tapi bilang ada. Jujur pada diri sendiri. Sayang sama semua orang. Tetap positive thinking dengan siapapun. Siap dihina, siap dicaci, siap dikucilkan. Karena itu semua ujian untuk diri kita. Tapi sebenarnya itu tidak menyakitkan. Ketahuilah, setiap cemoohan, fitnahan, hinaan yang menyakitkan untuk diri kita itu sebenarnya tidak menyakitkan. Itu adalah gudang ilmu untuk diri kita sendiri. Bahwa di sini kita bisa mengambil sesuatu, yaitu hikmah. Hikmah itu adalah ilmu ya. Artinya ilmu. Karena di setiap omongan orang itu adalah ilmu untuk kita. Bagaimana caranya kita cerdas untuk mengolah itu, kita kembalikan ke yang negatif jadi positif tuh. Setelah itu secara otomatis kita menemukan guru sejati diri, yaitu pembimbing dalam diri kita sendiri. Karena kita sudah menguasai dengan olahan-olahan tadi, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, berbuat baik dengan tulus, bukan karena pujian, bukan karena ada sesuatu dari orang lain gitu. Apa yang kita ucap, apa yang kita sampaikan ke orang lain, itu sebenarnya nasihat untuk diri kita sendiri, entah buruk, entah baik gitu. Dan disitulah secara otomatis juga kalian bisa mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta, mengenal Tuhan. Karena tidak ada manusia yang mampu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta atau Tuhan ketika orang itu, manusia itu tidak mengenal siapa dirinya, tidak pernah mengakui apa-apa yang ada dalam dirinya tentang keburukannya. Jadi sebisa mungkin kita berusaha menipiskan ya, menghilangkan pelan-pelan tentang kemunafikan, tentang kesombongan dalam diri. Selalu bisa menjaga lisan, karena lisan kita adalah sumber dari segala sumber musibah untuk diri kita sendiri. Kalau baik, insya Allah sumbernya menjadi baik dan lebih baik. Tapi kalau setiap lisan kita berucap tentang keburukan orang lain, fitnah dan yang jelek-jelek, maka sumbernya pasti lebih besar. Kejelekan, keburukan, maka musibahnya lebih mengerikan begitu. Itu tentang jati diri, guru sejati diri, seperti itu pengolahannya. Untuk masalah mata batin, tentang mata batin, Bunda jelaskan di sini. Alangkah baiknya kita bersyukur apa adanya kita diberikan Allah seperti ini, karena Allah sudah
memberi porsi masing-masing di setiap hambanya. Orang itu nanti jadi apa, orang itu bisa sukses atau tidaknya gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, karena kesuksesan ada di diri kita, kesuksesan ada di tangan kita. Manusia dan yang lainnya hanya sebagai jembatan keruntuhan kita, sebagai jembatan kesuksesan kita, sebagai jembatan masalah supaya kita sedih, supaya kita dihina, supaya kita tidak ada teman, dan sebaliknya supaya kita bisa naik jabatan dan seterusnya. Nah, itulah jembatan yang harus kita lewati, karena tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tanpa jembatan gitu. Termasuk Bunda bisa seperti ini, punya nama besar tanpa promo, dan Bunda juga tidak pernah mencantumkan nomor telepon atau WA, karena Bunda suka yang alami, alam. Biarkan Allah yang menentukan manusia-manusia mana aja yang memang atas kehendak Allah bisa bertemu dengan Bunda, begitu. Karena mata batin sebenarnya sudah diukur sama Allah. Ada bawaan dari lahir, ada yang baru berapa tahun kemudian tanpa sengaja mata batinnya kebuka, ada juga yang dibantu dengan ahlinya gitu. Yang berat adalah yang titisan ya, karena titisan itu tidak mudah cara pengolahannya. Seperti Bunda tidak punya guru, Bunda sejauh ini belum pernah belajar dengan siapapun. Kalau bertemu dengan kawan-kawan supernatural, spiritual, mungkin Bunda hanya sharing. Justru Bunda yang sering dijadikan titik di mana menurut beliau-beliau, mereka Bunda ini ada sesuatu yang lebih gitu. Walaupun Bunda merasa kosong sampai detik ini, karena setiap yang Bunda kerjakan tidak semudah yang Anda lihat, kalian lihat, termasuk anak-anak murid Bunda. Kalian sudah tahu kesulitannya Bunda mengerjakan sesuatu tentang penetralisiran, tentang pengobatan. Terus banyak macam orang-orang yang minta tolong kepada Bunda gitu kan. Jadi semua yang Bunda kerjakan sebenarnya spontan, karena Bunda berusaha profesional. Jadi Bunda berusaha tenang juga ketika Bunda menangani sakit atau masalah tentang banyak hal. Bunda itu sebenarnya berpikir gimana caranya, karena tidak mudah memiliki mata batin. Tapi ketika orang itu sudah punya, enaknya bisa on off gitu. Kalau orang itu nggak sombong. Tapi di zaman sekarang kan banyak yang sombong, terlalu ngoyoh, bang-bang uang. Gimana caranya bisa buka mata batin gitu. Kalau dulu mungkin masih banyak ya minta buka mata batin, mahar atau tidak, Bunda kerjakan. Tapi ketika tahu apa yang terjadi dari satu persatu anak murid Bunda, 80% yang terjadi adalah kesombongan karena merasa sudah terbuka mata batinnya gitu. Disitulah pengalaman Bunda sekarang selektif, dan tidak perlu juga ketika orang minta tolong ke Bunda, Bun bisa nggak bantu saya buka mata batin. Nah, Bunda jelaskan di situ dulu. Intinya bersyukur aja, Allah memberikan yang terbaik kok.
buat diri kita. Jadi kalaupun ada jalan ke spiritual tanpa bimbingan pun, ketika Allah sudah berkehendak, maka tanpa kita sadari kita punya sesuatu itu gitu. Daripada dipaksakan buang-buang duit, buang-buang uang, ternyata belum masih setengah jalan, kembali lagi normal gitu. Karena apa? Pengolahan dalam diri ketika terbuka mata batin itu sangat-sangat tidak mudah. Terutama pengolahan dalam diri tentang kesombongan, pamer dan semuanya itu kan prosesnya di situ gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk membuka mata batin ya. Apa adanya yang Allah anugerahkan itu yaitu. Belum tentu juga ketika sudah terbuka mata batin bisa menjadi spiritual gitu. Belum tentu juga, dan belum tentu juga manfaat untuk orang lain di bidang itu gitu. Karena Allah yang menetapkan semuanya. Memang dunia ini kadang terbalik. Maaf kata sebelumnya, yang awalnya jadi anggota polisi karena ada ketertarikan di dunia spiritual, begitu sudah mencapai di titiknya, dia meninggalkan atributnya, pensiun dini gitu demi spiritualnya. Tapi alhamdulillah karena orangnya berpendidikan, sukses di dunia spiritual. Ada juga yang awalnya dokter, karena ketertarikan dengan dunia spiritual, kedokterannya ditinggal pelan-pelan, malah sering ke dunia spiritual. Banyak cerita. Ada yang awalnya nggak bisa apa-apa, karena lewat mimpi, karena lewat bimbingan goib, secara otomatis kan itu Allah memerintahkan pasukannya, entah berupa apa, entah malaikat, entah seorang wali, Bunda nggak tahu, tapi tiba-tiba bisa sesuatu yang di luar nalar gitu, sesuatu yang di luar logika itu banyak gitu. Cuman kebanyakan yang dadakan atau yang memaksakan untuk mahar memiliki ilmu itu, yang Bunda sayangkan tuh sombong duluan gitu, pamer duluan. Karena orang spiritual sebenarnya sejatinya nggak seperti itu gitu. Semakin berisi harusnya semakin rendah hati begitu. Tapi ya kembali lagi, manusia tidak ada yang sempurna, termasuk Bunda gitu. Sangat sulit memang mengolah jati diri itu, sangat sulit menemukan jati diri itu, memang sulit. Belum terpengaruh dengan lingkungan ya kan, akhirnya merusak akhlak kita, merusak lisan kita, merusak pandangan kita ya kan, merusak pikiran kita begitu. Jadi tidak mudah. Nah, bicara tentang kemusyrikan dan syirik, sebenarnya musyrik dan syirik itu bukan karena sesuatu yang kita miliki, entah itu benda, entah itu ilmu gitu. Sebenarnya ilmu juga tidak ada hitam dan putih, tergantung niatan orang yang memiliki ilmu itu sendiri, mau dimanfaatkan, mau dipakai seperti apa. Kalau mau jahat ya akhirnya tergolong ilmu hitam. Tapi kalau manfaatnya baik-baik saja, menolong orang dengan arah yang baik gitu, ya itu namanya tergolong ilmu putih begitu. Tapi apa ya, kalau menurut Bunda memang tidak mudah nih. Orang-orang seperti Bunda rasa pasti ada sering merasakan capek, bahkan ingin melepas kelebihannya gitu, tentang mata batinnya, tentang ilmunya, tapi nggak banyak orang tahu kan gitu. Ketika seperti Bunda, ketika Bunda merasa di titik jenuh, berdoa sama Allah, ingin melepas semuanya gitu, ingin menjadi manusia normal, malah diuji sama Allah. Banyak sekali yang telepon, banyak sekali yang membutuhkan, dan banyak sekali yang malah kayak apa ya,
memaksa gitu, bun tolong gitu kan. Sempat bunda tolak, tapi ya perang batin gitu. Kembali lagi bunda komunikasi, berdoa sama Allah, apakah ini ujian, hamba harus berhenti di sini atau kembali lagi di bidang ini gitu. Ternyata ya karena sudah kehendak Allah ya, bunda kembali lagi di bidang ini gitu, spiritual. Jadi bersyukurlah kalian jadi manusia-manusia yang memang sudah dibagi ya, diporsikan Allah jadi pekerja kantoran, pekerja bank, security, resto atau apa aja. Bersyukur karena penghasilannya juga tiap bulan sudah pasti ada gitu. Kalau soal fitnaan, hinaan, tentang yang buruk-buruk itu sudah lewatin aja. Memang ujian kehidupan seperti itu. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang tidak melewati kerikil-kerikil tajam gitu. Anggap aja itu gudang ilmu, pesan bunda begitu. Jangan ketika kita disakitin orang, kita balas menyakiti. Ketika kita difitnah orang, kita balas lebih dari fitnah itu. Ketika kita didolimi, intinya jangan membalas dengan kedoliman. Doakan saja, kalau nggak mampu melihat orang itu ya sudah menjauh. Insya Allah semua baik-baik aja kalau kita walaupun jauh, daripada dekat tidak manfaat ya, kemudaratan. Kita jauh, kita berdiam diri aja, kita doakan yang terbaik untuk orang-orang yang zalim sama kita, yang menyakiti kita, yang fitnah, yang memfitnah diri kita, yang benci sama kita, yang tidak suka dengan pekerjaan kita. Abaikan saja. Mungkin orang-orang itu belum bisa mengenal dirinya sendiri, dan ketika orang itu menilai tentang buruknya kita, bicara tentang buruknya kita, memfitnah tentang kita gitu, mungkin kebetulan hatinya kurang pas saja untuk melihat kita gitu. Bersyukur aja gitu, karena syirik adalah olahan dari pikiran kita sendiri, termasuk musyrik begitu kan. Karena musyrik juga sebenarnya ya kita semua paham sebagai umat Islam ya, musyrik syirik itu seperti apa. Cuman banyak halayak yang belum memahami gitu, yang kurang mengerti ya, kurang mengerti apa sih arti syirik dan musyrik gitu. Bunda punya benda ini katanya syirik musyrik gitu. Terus spiritual yang lain, supernatural yang lain, karena banyak koleksi, entah itu penarikan, entah itu beli, entah itu pesan gitu kan, dibilang musyrik syirik gitu. Tidak, tergantung yang melihatnya, yang menilainya gitu. Karena syirik dan musyrik itu tidak harus kita lihat dari kacamata luar, yang contoh bunda punya MD gitu. Nah, ketika bunda bilang masalah MD ini merah ada 5 nyala itu, orang percaya gitu. Yang penting tidak yakin gitu, percaya. Karena hal yang gaib harus kita percaya, tapi keyakinan kita tetap pada Allah Sang Pencipta gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada salahnya. Dan apapun penilaian orang, kita lewatin aja. Karena ketika orang itu bilang syirik, bisa jadi orang itu sendiri yang syirik. Ketika orang itu bilang musyrik, bisa jadi orang itu yang musyrik. Karena apa? Dari pikiran dan lisannya yang keluar dari orang itu sendiri gitu. Selama kita tidak syirik, selama kita tidak musyrik, kita aman aja, kita santai aja kan gitu. Nah, itu penjelasan dari bunda. Mudahan follower bunda yang di Instagram melihat video ini, postingan ini, jangan lupa bantu subscribe, share, dan tekan
lonceng notifikasinya, ikuti video-video Bunda berikutnya. Tidak lupa Bunda mengucapkan untuk para suhu, para supranatural Indonesia, para spiritual seluruh Indonesia, kita saling mengisi, karena isi itu kosong, kosong itu isi. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada saling hina. Dan untuk semua masyarakat, jika belum memahami, jaga lisan, jaga ucapan, tetap hati-hati, karena ucapan kita simbol dari diri kita sendiri. Baik ya baik, buruk ya buruk. Itu simpelnya. Untuk anak-anak Bunda GSD Guru Sejati Diri, kembali lagi Bunda berpesan pada kalian, tetaplah semangat mencari jati diri walaupun jauh dari Bunda secara fisik. Tetap positive thinking, bertahan dengan ujian dan cobaan, fitnaan, hinaan, dan lain-lain, dan seterusnya yang tidak cocok dalam diri kita. Lewati, itu sebenarnya ilmu yang menghantar kita naik level. Sesuaikan dengan GSD, Guru Sejati Diri. Insya Allah kalian sukses lebih dari Bunda, karena Bunda tidak pernah bahagia ketika anak murid Bunda belum sukses. Karena bahagia itu bukan dari harta, bahagia adalah ketika kita melihat orang lain sukses, itu bahagia. Yaitu murid-murid Bunda, anak-anak murid Bunda, dan teman-teman spiritual Bunda, sahabat dan suhu-suhu yang Bunda kenal. Mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang manfaat. Semakin ke depan kita menjadi orang yang kuat, tabah, sabar, ikhlas dalam segala hal. Tetap olah guru sejati diri dalam diri tanpa putus asa. Semua gudang ilmu yang ada di dunia ini, tidak ada yang salah. Yang salah adalah diri kita sendiri. Belajar, belajar, dan belajar untuk mengenal diri. Karena ketika kita mengenal diri, pasti mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua yang sudah bantu subscribe, share, dan menekan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak, karena Bunda baru bikin YouTube ya. Ini aja Bunda baru bikin hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu dibikinin anak murid Bunda yang dari Jakarta Barat juga. Kebetulan bulan kemarin kita tugas, alhamdulillah. Makanya subscribe-nya dibantu ya, jangan lupa share subscribe-nya, lonceng notifikasi. Sama-sama isi itu kosong, kosong itu isi. Sekian dari Bunda, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, selalu dalam rahmat Allah, selalu dilindungi Allah, diberi kemudahan, kelancaran dalam setiap niat dan langkah kita. Tetap menjadi manusia yang manfaat, abaikan yang tidak penting. Salam GSD, Guru Sejati Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.